Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepakat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame. Oke, kawan-kawan, berbagi informasi seputaran P-Network. Ya, diingatkan kembali, tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa. Nah, kawan-kawan, ya kita kutip dari Doris Yin kepada Perintis Global. Nah, pembaruan beranda hari ini, perhatikan beberapa kata. Satu ya, kami membahas apa yang bisa dilakukan tim inti dan semua pionir untuk membantu P-Network pindah ke mainnet terbuka. Mengingat dan mengulangi, kami menekankan perlunya bekerja sama selama fase jaringan tertutup untuk mencapai tujuan utama ini ya. Nah, mengontitikkan jutaan pionir dalam skala besar dalam solusi KIC natif skalabil, lalu memigrasikan saldo mining seluler mereka ke mainnet Pi. Buat utilitas nyata untuk cryptocurrency Pi melalui ekosistem Pi. Ingat bahwa tujuan ini hanya dapat dicapai jika semua peserta atau tim inti pengembang komunitas dan pionir melakukan upaya masing-masing untuk mempersiapkan kematangan dan periode jaringan terbuka. Nah, selanjutnya mainnet tertutup, semua bekerja sama. Sekarang setelah semua komponen infrastruktur penting dari KIC dan ekosistem telah dirilis dan disesuaikan, saatnya bagi para pionir untuk bersatu dan membangun dua tujuan jaringan utama tertutup yang disebut sebelumnya. Satu, migrasi KIC dan mainnet jaringan, dan yang kedua, penciptaan utility dan pembangunan ekosistem. Selanjutnya, dari ringkasan kerja tim inti di atas dan 4 panggilan Twitter sebelumnya, dapat dilihat bahwa pekerjaan teknis tim inti telah selesai dan komunitas pengembang sudah bekerja keras. Sang pelopor belum menyelesaikan pekerjaan mereka seperti yang diharapkan. Promosi mainnet membutuhkan 3 pihak untuk menyelesaikan bersama. Jadi mari kita analisis apa yang dapat dilakukan oleh pionir. Satu, perintis dapat menjelajahin aplikasi Pi dalam ekosistem Pi atau termasuk beberapa aplikasi hackathon dan mendukung karya pengembang dan berinteraksi dengan aplikasi mereka. Saat ini tes ekologi sudah melakukan by Storm dan saya berharap lebih banyak lagi pionir akan mengunjungi dan mengeksplorasi dan membuat saran untuk perbaikan. Yang nomor 2, ini untuk mempromosikan penyatuan harga GCP. Setelah infrastruktur perangkat keras ekologi ini diuji, ia akan mulai online dan memulai kebutuhan mendesak untuk harga kompak. Kami para pionir selalu bersikeras bahwa harga barter awal adalah ya 314.159 US dollar atau GCP. Tidak apa-apa ya. Perintis perlu membangun pengaruh P-Network tidak hanya di dalam komunitas. Kita perlu mengumumkan keberhasilan dan dukungan komunitas yang kuat dari P-Network kepada dunia. Yang keempat, pengembang ekosistem dalam masyarakat terus bekerja keras untuk mengembangkan lebih banyak utility. Mereka juga dapat mencari bakat di area ini dan kalangan mereka sendiri, sehingga mereka dapat mendaftar untuk menjadi duta eko. Yang kelima, pedagang dalam komunitas terus bekerja keras untuk membangun data GCP, bekerja sama online dan offline yang saling mendukung. Pada saat yang sama secara aktif terhubung dengan bisnis lokal untuk bergabung dengan jaringan dan mengajukan proposal proyek untuk menjadi duta bisnis. Nah, berdasarkan analisis di atas, saya membuat rekomendasi untuk pionir berikut. Satu, dalam menanggapi panggilan pihak proyek, ambil video pendek 10 detik, jelas dan menarik, ungkapkan kecintaan Anda pada P-Network atau dukungan untuk harga GCP.
Dan coba daftarkan dirimu di Twitter, Facebook, Instagram, Kawishiho, dan lain-lain. Kami mempengaruhi dunia luar, mempromosikan perhatian ekologi eksternal untuk bergabung dengan P-Network dan menarik lebih banyak orang untuk bergabung sebagai pionir. Yang kedua, jika Anda tidak tahu ini, Anda dapat bergabung dengan banyak grup untuk meneruskan semua informasi mengenai berita dan analisis di atas. Anda dapat berbagi di WeChat, QQ, dan lain-lain. Tidak ada apa-apa. Pemimpin tim yang mampu berdiri dan menerbitkan lebih banyak artikel, video, dan audio, dan lain-lain memotivasi dan mendorong tim untuk melakukan pekerjaan yang baik dalam pendidikan, kelola grup mereka setiap hari, dan bimbing semua orang untuk mengenali proses P-Network. Biarkan mereka mengerti mengapa MyNet membutuhkan upaya semua orang dan cara bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dalam mengajar mereka. Ini termasuk melatih KIC secara serius dan bagaimana menjadi validator yang baik. Yang keempat, Anda harus menyadari bahwa KIC akan berlalu karena Anda adalah orang sungguhan. Jadi jangan khawatir tentang ini. Silahkan lakukan aplikasi KIC Anda dengan cermat dan pantau juga tim Anda untuk lolos satu persatu. Jika harus memahami bahwa kerjasama tim dalam masyarakat dan teknologi tim inti merupakan penyebab internal keberhasilan jaringan, pemerintah nasional dan konsol dan situasi internasional adalah penyebab eksternal. Penyebab eksternal perlu bekerja melalui penyebab internal untuk mencapai tujuan. Tolong jangan letakkan gerobak di depan kuda dan berpikir bahwa penyebab eksternal menentukan segalanya. Pola pikir ini akan menyebabkan semua pionir terbaring dan tidak melakukan apa-apa dan menunggu sebab-sebab dari luar seperti pemerintah, konsensus, atau bank maju untuk mempromosikan MyNet yang merupakan kesalahan ekologis. Kesalahan logis ya kan, bukan ekologis ya. Tidak mungkin bagi pemerintah untuk secara terbuka mendukung dan mempromosikannya. Sebelum ada di MyNet, pemerintah dapat menyebarkan atau mempromosikannya di belakang layar. Tapi mereka butuh para pionir untuk mengerjakan PR dengan baik agar pemerintah bisa membantu, dan saya percaya mereka bersedia melihat komunitas dan dapat membangun ekosistem yang kuat karena mereka membutuhkan blockchain dan sistemnya juga. Nah, selanjutnya kami percaya bahwa komunitas pionir adalah kebangkitan dan kekuatan. Setelah kebangkitan sangat kuat, mari bekerja sama untuk menanggapi seruan tim inti untuk mempromosikan awal kesuksesan MyNet. Nah, kawan-kawan, dari uraian di atas, kita harus memahami apa yang harus ya kita lakukan sebagai pionir, ya. Gimana menciptakan harga, ya, harga di P-Network. Jangan berdiam diri untuk menunggu, ya. Kebanyakan ya kawan-kawan, para ahli pun mungkin ahli kaleng-kaleng, kawan-kawan. Banyak yang memperkirakan hanya menunggu, tidak melakukan apa yang diinginkan pendiri P-Network ya, Nicholas Kokalis dan Chin Dion Pan ya, menginginkan koin kita itu diperdayakan ya. Nah, Chin Dion Pan sendiri pernah mengungkapkan bahwasannya 10 koin saja sudah bisa menghidupin 100 tahun ya kawan-kawan. Nah, dengan 10 koin, gimana dengan yang banyak? Nah, pendiri menginginkan, core team juga menginginkan ya bahasanya koin kita diperdayakan di harga konsensus agar tercatat transaksi ya di blockchain yang membuat secepatnya open mainnet dan harga sudah bisa ditentukan ya. Nah, berjuanglah di harga GCP 314.159 US dollar tentunya. Oke kawan-kawan, ini sebagai pencerahan buat kita semua agar tahu tugas-tugas
pionir seperti apa. Lakukan barter peer to peer ya dengan harga GCP 314.159 US dollar. Nah, lakukan dari yang terkecil ya. Seperti sembako ya, kawan-kawan. Dihargain dengan harga GCP-nya tentunya ya. Oke. Tetap semangat para pionir. Salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.